Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafidzuddin Albana Jelani, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Saya di sini akan sedikit menceritakan tentang kondisi sosial masyarakat yang ada di Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kondisi sosial masyarakat di Desa Kediri Selatan sangat erat kaitannya dengan keberadaan ponpes yang ada di sekitarnya. Bisa dibilang ponpes di sini sudah ada sejak dahulu sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, namun belum dilembagakan. Hanya berupa majelis taklim dan kegiatan-kegiatan keagamaan antara santri masyarakat dengan para kiai atau tuan guru. Lalu sebagian besar pekerjaan masyarakat di Desa Kediri Selatan ini adalah guru, pedagang, dan petani. Profesi guru ini dipengaruhi oleh banyaknya sekolah dan pondok pesantren yang ada, entah itu sekolah negeri maupun swasta, karena Kediri Selatan juga dikenal dengan istilah Kediri Kota Santri ataupun Kediri tempat menuntut ilmu pendidikan, wabil khusus pendidikan agama. Sehingga kegiatan dan keadaan sosial masyarakat sangat kental dengan keagamaan. Bisa terlihat dari suasana sekitar desa, setiap sore terutama banyak santri berlalu lalang. Entah itu mereka belanja atau hanya sekedar jalan-jalan sore untuk melihat Desa Kediri Selatan. Lalu di jalan besar bisa terlihat di sepanjang jalan tersebut banyak pedagang kaki lima dan pertokoan. Itu disebabkan karena jumlah santri yang cukup banyak yang membelanjakan uangnya, karena dilihat santri dari berbagai kondisi sosial ekonomi, dari kelas bawah, menengah hingga atas ada di kalangan santri yang berbelanja di pedagang kaki lima dan pertokoan yang ada. Oleh sebab itu, Kediri juga dikenal dengan kota dagang oleh masyarakat di luar Kediri, karena mereka juga belanja ke Desa Kediri ini. Masyarakat Kediri masih menjunjung tinggi adat dan sopan santun tata krama yang sudah ada sejak dahulu. Bisa terlihat dari jika kita lewat, maka mereka atau warga akan menyapa kita dengan ramah. Apalagi kita adalah santri, maka mereka akan semakin ramah dan menyapa kita dengan senyuman. Lalu untuk teori sosiologi yang akan saya bahas di sini adalah teori solidaritas sosial oleh Emil Durkheim. Secara etimologi, arti solidaritas adalah kesetiakawanan atau kekompakan. Pendapat lain mengemukakan bahwa solidaritas adalah kombinasi atau persetujuan dari seluruh elemen atau individu sebagai kelompok. Lalu menurut Emil Durkheim, pencetus teori solidaritas sosial ini, solidaritas adalah perasaan saling percaya antara para anggota dalam suatu kelompok atau komunitas. Dari pengertian tersebut, maka solidaritas dapat diartikan sebagai adanya rasa saling percaya, mempunyai cita-cita bersama, kesetiakawanan, dan memiliki rasa sepenanggung-jawaban di antara individu sebagai anggota kelompok, karena adanya perasaan emosional dan moral yang dianut bersama yang sangat erat antara individu di dalam kelompok atau komunitas masyarakat tersebut. Salah satu komponen utama masyarakat yang menjadi perhatian Durkheim adalah bentuk solidaritasnya. Durkheim membagi dua bentuk solidaritas, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik.
Solidaritas mekanik adalah rasa solidaritas yang didasarkan pada suatu kesadaran kolektif yang menunjuk kepada totalitas kepercayaan yang rata-rata ada pada masyarakat yang sama. Nah, solidaritas mekanik ini cenderung diidentifikasikan kepada masyarakat pedesaan karena masyarakat pedesaan masih sederhana dan menjunjung tinggi adat dan moral atau bisa dibilang masyarakat tradisional. Lalu solidaritas organik, yakni solidaritas organik muncul karena pembagian kerja bertambah besar. Solidaritas itu didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan itu bertambah seiring berjalannya waktu, seiring perkembangannya zaman. Oleh karena itu, solidaritas organik ini juga diidentikan kepada masyarakat modern atau perkotaan. Karena pada masyarakat perkotaan, pembagian kerjanya itu, pembagian kegiatannya sudah ada ahli masing-masing dan bukan secara cuma-cuma atau didasarkan kesadaran, tapi karena pekerjaan. Misalkan contoh, jika di masyarakat organik atau perkotaan ini didasarkan oleh ketergantungan satu sama lain, seperti contoh di pabrik. Nah, di pabrik itu ada yang manajemen dari tingkat dari atas sampai pada bawah, yakni buruh itu sendiri sudah ada bagiannya masing-masing. Sedangkan masyarakat mekanik didasarkan kesadaran masing-masing, yakni sikap gotong royong atau saling membantu. Nah, pada teori solidaritas ini yang berkaitan dengan keadaan kondisi sosial masyarakat yang ada di Desa Kediri Selatan adalah solidaritas mekanik, karena meskipun Kediri dikatakan kota santri sebutannya, namun keadaan sosial masyarakatnya masih identik dengan pedesaan karena masih banyak yang berprofesi sebagai petani dan pedagang. Oleh karena itu, jika dikaitkan antara teori solidaritas mekanik dengan fakta sosial atau kondisi sosial masyarakat Kediri Selatan, maka berhubungan. Bisa dilihat dari kegiatan yang biasa dilakukan masyarakat Kediri setiap menjelang Ramadan atau ada acara keagamaan. Selalu masyarakat bergotong royong membersihkan dan merenovasi atau membenahi fasilitas publik, terutama musola dan masjid yang ada. Bisa dilihat dari juga jika ada tetangga atau warga yang kerabatnya meninggal, maka warga desa akan gotong royong untuk membantunya, dari persiapan pemandian jenazah, sholat jenazah, penguburan, semuanya dilakukan bersama-sama. Bahkan setelah kematiannya ada istilah ruah atau yang biasa kita sebut zikiran, dan jika sudah memasuki hari 9 ada nyiwa dan seterusnya. Nah, itu mereka melakukannya bersama gotong royong, tidak berdasarkan keahliannya. Bahkan ada satu orang yang bertugas untuk di berbagai bidang. Oleh karena itu, fakta sosial yang ada di Kediri Selatan berkaitan dengan teori solidaritas mekanik. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.